Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal TIU CPNS tentang soal deret angka yang tentu saja seringkali muncul pada ujian CPNS teman-teman ya. Nah, seperti apa konsepnya untuk deret angka? Mari kita langsung saja untuk menjawab soalnya teman-teman ya sambil kita menjelaskan konsepnya. Nah, di sini pada soal yang pertama ini kita sudah memiliki pola bilangan yaitu 3, 7, 10, 17, 27, dan ada dua suku angka yang akan kita cari ya. Kita petakan dulu. Suku angka pertama ya kita sebut sebagai U1, ya ini U2, 7, U10-nya U3 ya, 10, U3-nya 10, kemudian U4 17, U5 27, berarti ada U6 dan U7 yang akan kita cari jawabannya teman-teman ya. Nah, tentu saja pada pembahasan konsep deret angka, itu ada beberapa deret teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang dikenal deret Fibonacci, ada deret larik, deret bertingkat, dan deret campuran teman-teman ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini, kita bisa menggunakan deret Fibonacci ya. Jadi seperti apa deret Fibonacci itu? Deret Fibonacci adalah suatu bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan dua angka sebelumnya teman-teman ya. Nah, itu berarti kalau 10 ya, jadi suku angka ketiganya itu 10, itu angka 10 ini dihasilkan dari penjumlahan dua suku angka sebelumnya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Untuk nilai U3 itu sebesar U2 ditambah U1 ya, suku angka kedua ditambah dengan suku angka ke-1 teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba buktikan apakah ini merupakan bagian dari deret Fibonacci. Berarti 7 ditambah 3 ya, maka nilainya adalah 10 ya. Nah, sekarang kita buktikan kembali ya. Kita verifikasi untuk nilai U4-nya. U4-nya itu adalah nilainya 17 ya. Itu berarti untuk nilai U4 ya suku angka keempat yaitu suku angka ketiga ditambah suku angka kedua ya. Nah, itu berarti di sini suku angka ketiganya nilainya 10, kemudian ditambah dengan suku angka kedua yang nilainya 7, maka hasilnya adalah 17. Nah, itu berarti ini valid merupakan deret angka Fibonacci teman-teman ya. Nah, oleh karena itu untuk menentukan nilai U6, suku angka ke-6, maka kita bisa jumlahkan suku angka ke-5 ditambah dengan suku angka ke-4 ya. Itu berarti suku angka ke-5-nya nilainya 27, suku angka ke-4-nya nilainya 17, maka untuk penjumlahannya yaitu nilainya 44 teman-teman ya. Jadi pada suku angka ke-6 adalah nilainya 44. Nah, itu berarti kalau kita lihat di sini ya, karena ini yang merupakan suku angka ke-6 barisan yang ada di sini ya, teman-teman ya. Itu berarti antara jawaban C dengan D ya. Nah, kita lanjut, kita buktikan untuk suku angka ketujuhnya berapa ya. Suku angka ketujuh itu penjumlahan antara suku angka ke-6 dengan suku angka ke-5 ya, berdasarkan konsep deret Fibonacci, yaitu penjumlahan dua suku angka sebelumnya. Nah, untuk U6 tadi diperoleh yaitu 46, kemudian U5-nya sebesar 27. Itu berarti 46 tambah 27, maka 44 ya, 44 tambah 27, maka nilainya adalah di sini 4 tambah 7 nilainya 11, simpan 1, 2 tambah 4 nilainya 6, maka tambah 1, maka nilainya adalah 71. Jadi, buat teman-teman semuanya, untuk contoh soal yang pertama ini jawabannya adalah bagian D. Nah, jadi seperti itulah teman-teman semuanya konsep dari deret angka atau deret Fibonacci. Nah, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini kita lihat untuk polanya ya. Ini memang agak sangat aneh kalau kita lihat teman-teman ya. Karena ada dua angka yang sama. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ketika dua angka sama itu muncul pada awalan ya teman-teman ya, suku angka pertama dengan suku angka kedua. Kalau kita perhatikan di sini ya, dari
yang pertama, ya suku angka pertama ke suku angka yang terakhir, nilainya semakin menurun. Itu berarti di sini menggunakan operasi pengurangan, teman-teman ya, menggunakan operasi pengurangan. Kita coba gunakan deret larik satu, teman-teman ya. Nah, deret larik satu itu kita buat penghubung ya, kita buat penghubung seperti ini ya. Selanjutnya kita akan gunakan operasi pengurangan, teman-teman ya. Berarti 17 dikurang 17 ya. Di sini nilainya 0 ya. Kemudian 17 dikurang 16 ya apa? 17 ke 17 ya, maka di sini kurang 0 ya. Nah, berarti 17 kurang 0 maka nilainya 17. Kemudian karena di sini 16, kira-kira pengurangan berapa ya? 17 dikurang berapa menghasilkan 16 ya. Maka nilainya adalah sini adalah kurang 1. Nah, jadi 17 dikurang 1 sama dengan 16. Kemudian untuk sampai ke 14, maka 16 ini mesti dikurang 2 ya. Nah, selanjutnya untuk sampai ke 11, maka 14 ini mesti dikurang 3. Nah, kalau kita lihat di sini sudah nampak pola, teman-teman ya. Sudah menunjukkan pola yang tentu saja teman-teman bisa tebak polanya seperti apa, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini 0 minus 1 atau dikurang 2 dikurang 3, maka itu berarti di sini akan dikurang 4, teman-teman ya. Kita buktikan. 11 dikurang 4 ya, maka nilainya adalah 7 ya, nilainya 7. Kemudian itu berarti di sini kalau minusnya bertambah di sini ya, minus 1 terus ya bertambah minus 1 ya, itu berarti di sini minus 5 ya. Nah, kalau kita buat semacam larik lagi ke atas sini, maka di sini adalah minus satu kurang apa, minus satu untuk sampai ke minus 2 maka dia harus dikurang satu juga. Di sini juga minus satu untuk sampai minus 3 ya. Selanjutnya itu berarti di sini adalah minus 5. Nah, 7 dikurang 5 maka nilainya adalah 2, teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar ya, jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk soal yang kedua, yang tentu saja di sini kita menggunakan metode deret satu larik ya, atau deret larik ya, yang dimana pada deret larik itu ada beberapa bagian teman-teman ya, ada deret satu larik, deret dua larik ya, dan deret tiga larik. Nah, selanjutnya kita jawab untuk soal yang ketiga teman-teman ya. Nah, pada soal yang ketiga ini memang dibutuhkan kreativitas, teman-teman, dibutuhkan trik. Karena kenapa? Di sini kita lihat untuk pola deretnya, pola bilangannya sangat pendek sekali, teman-teman ya. Sangat pendek sekali. Kalau kita gunakan pola deret satu larik, ya, ya kalau kita gunakan seperti ini, di sini kan untuk nilainya bertambah terus ya. Kita coba gunakan operasi penjumlahan. 1 ditambah 3 maka nilainya 4. 4 ditambah 20, apa 4 tambah berapa menghasilkan 27, berarti 4 ditambah 23. Nah, ini terlalu besar jarak dan tidak bisa kita dapatkan polanya, teman-teman ya. Kita tidak bisa dapatkan pola yang selaras. Oleh karena itu, kalau kita gunakan juga untuk pola deret dua lari, ya, ini lompatannya seperti ini, teman-teman ya. Tidak ada apa acuan untuk kita bisa menentukan nilai selanjutnya. Kemudian apalagi kalau kita gunakan deret tiga lari, sudah jelas salah teman-teman ya. Kemudian kalau kita gunakan deret Fibonacci juga sudah jelas salah. Kemudian kalau kita deret bertingkat sudah jelas salah, apalagi deret campuran teman-teman ya. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas teman-teman. Nah, seperti apa itu? Kita buat semacam perumpamaan ya. Kita buat semacam perumpamaan. Semisal 1 dipangkat 2 itu nilainya 1 ya. Kemudian 2 dipangkat 2 itu nilainya 4 ya. Nah, kemudian di sini untuk 3 dipangkat 3 ternyata nilainya 27 ya. Kalau 4 ya dipangkat
apa, 4 ya, kita buktikan apakah betul 4 pangkat 4 ini nilainya 256 ya. Kita langsung buktikan saja untuk ininya ya, langsung saja 16 dikali 16 ya. Karena 4 pangkat 4 itu 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 teman-teman ya. Nah, sekarang kita buktikan untuk apakah betul kalau kita gunakan pola ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini kan 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. Itu berarti 16 dikali 16. Di sini 6 kali 6 36. 6 kali 1 6 tambah 3 9. 6 1 kali 6 6 kemudian 1 kali 1 1 berarti 6 5 256 teman-teman ya. Itu berarti di sini valid 4 pangkat 4. Itu berarti nilai yang ada di suku angka kelima yaitu 5 pangkat 5 teman-teman ya. Nah, 5 pangkat 5 kalau kita selesaikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itu berarti di sini nilainya 25, ini nilainya 25. 25 kali 25 ya, maka di sini 5 kali 5 itu adalah 225 ya, simpan 5 kali 2 10 tambah 2 12. Kemudian 2 kali 5 itu 10, simpan 0 ya, taruh 0 di sini, kemudian simpan satunya. Kemudian 2 kali 2 itu 4 tambah 1 itu 5. Berarti 625 ya. Nilainya 625. 625 ini kita kalikan dengan 5 ya. 625 ini kita kalikan dengan 5 teman-teman. Oke, agak bergeser, kita rapikan dulu. Nah, ini 625 dikali 5 ya, berarti di sini 5 5 kali 2 10 tambah 2 12 simpan 1 5 kali 6 30 tambah 1 berarti 3125. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, teman-teman semuanya, seperti itu triknya dalam penyelesaian untuk deret angkanya. Dan selanjutnya kita jawab untuk soal yang keempat, teman-teman ya. Nah, pada soal yang keempat ini kita lihat untuk deret angkanya ya, pola bilangannya terlalu panjang, teman-teman, sudah sangat panjang. Itu berarti kalau sudah sangat panjang seperti ini, kita bisa gunakan pola deret 2 larik atau deret 3 larik, teman-teman ya. Jadi kita mulai dulu dengan menggunakan pola deret 2 larik. Karena kalau kita gunakan deret Fibonacci sudah jelas tidak bisa, teman-teman ya. Apalagi untuk deret 1 larik sudah jelas tidak bisa karena ada 2 angka yang sama di suku angka pertama dengan suku angka kedua dengan suku angka ketiga. Jadi kita langsung menggunakan deret 2 lariknya teman-teman ya. Nah, kita tuliskan ulang dulu soalnya 2, 3, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 18. Suku angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Jadi suku angka ke-10 dan suku angka ke-11 yang akan kita cari jawabannya teman-teman ya. Nah, untuk lebih sederhananya teman-teman supaya tidak bingung, teman-teman langsung saja buat lariknya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada satu suku angka yang terlewati untuk deret 2 larik ya. Nah, kita mulai dari sini supaya kita tidak bingung teman-teman. Kalau kita mulai dari kiri bingung nantinya. Ya, kita buat seperti ini. Nah, itu berarti di sini kita gunakan deret 2 larik teman-teman ya. Nah, pada deret 2 larik ini kita perhatikan polanya. Ya, ada larik. Kita contohkan ini larik A-nya ya. Ini larik B. Pada larik A itu dimulai dari suku angka pertama ke suku angka ketiga ya. Kalau kita lihat suku angka pertama dengan suku angka 3 dan seterusnya itu semuanya angkanya bertambah ya. Itu berarti kita bisa gunakan operasi penjumlahan teman-teman ya. Nah, di sini kita coba contohkan menggunakan operasi penjumlahan. Kalau 2 di sini untuk sampai ke 3, maka tentu saja kita akan menambahkannya 1 teman-teman ya. Atau kita tulis plus 1. 2 tambah 1 nilainya 3 ya.
Kemudian 3 sampai ke 6, untuk sampai 6 maka 3 ini harus ditambahkan dengan 3 ya. Jadi 3 tambah 3 maka nilainya 6. Kemudian 6 untuk sampai ke 11 maka perlu ditambahkan 5, 11 ke 18 itu perlu ditambahkan 7 ya. Nah, ini kalau kita lihat polanya, ternyata untuk supaya lebih valid lagi kita buat larik seperti ini teman-teman ya. Kita buat larik bertingkatnya. Di sini 1 sampai ke 3 ya, maka tentu saja kita butuhkan penjumlahan ya. Penjumlahan berapa? 1 tambah 2 ya, maka 3. 3 tambah berapa menghasilkan 5 berarti tambah 2 juga. 5 tambah berapa menghasilkan 7 berarti tambah 2. Itu berarti untuk menentukan pola di sini maka ini yang jadi penentu. Kita lihat polanya sama di sini. Itu berarti di sini plus 2 ya. 7 tambah 2 maka nilainya 9. Itu berarti 18 tambah 9 itu nilainya adalah 27 teman-teman ya. Jadi suku angka ke-11 nilainya 27. Kalau kita perhatikan di sini ternyata jawaban C yang memiliki pola angka 27 yang terakhir teman-teman ya. Maka ini dipastikan jawabannya C. Tapi kita enggak apa-apa karena ini merupakan apa? Video pembelajaran, maka kita kerjakan dulu ya untuk U10-nya. Nah, di sini 3 ke 5 ya, maka tentu saja ada penjumlahan teman-teman ya. Itu berarti 3 tambah 2 maka nilainya 5. 5 tambah berapa menghasilkan 9 berarti ditambahkan dengan 4 ya. Nah, kita tambah 4, nilainya 9. 9 tambah berapa menghasilkan 15. Ternyata di sini kita tambahkan dengan 6 ya. 15 tambah berapa menghasilkan berapa di sini teman-teman ya. Nah, ini yang akan kita cari tapi sebelum itu supaya lebih valid lagi, kita buktikan di sini ya. 2 tambah berapa menghasilkan nilainya 4, berarti kita tambahkan dengan 2 ya. 4 tambah berapa bisa menghasilkan 6, berarti kita tambahkan 2. Karena pola sebelumnya sama, maka kita sudah bisa prediksi di sini nilainya plus 2 ya. Itu berarti 6 tambah 2 nilainya 8, sehingga 15 tambah 8 maka nilainya adalah 23. Nah, di sini sudah valid, ternyata jawabannya adalah C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah untuk penyelesaian contoh soal yang keempat ya. Jadi kita gunakan deret dua larik ataukah deret bertingkat juga ya kita atau deret campuran kita padukan. Selanjutnya kita akan jawab untuk soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini kita temukan juga ternyata pola angkanya panjang teman-teman sama seperti soal yang keempat yang tadi ya. Nah, sekarang kita petakan dulu yang mana suku angka yang akan kita cari. Suku angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10 ya. Suku angka ke-10 dengan suku angka ke-11 yang akan kita cari. Apakah polanya sama dengan yang tadi? Kita buktikan dulu ya. Karena kalau sudah panjang seperti ini maka kita bisa gunakan dua opsi. Apakah menggunakan deret dua larik atau deret tiga larik. Kalau deret Fibonacci sudah jelas tidak bisa digunakan, teman-teman ya. Nah, kita buktikan dulu untuk pola deret dua larik. Semisal seperti ini ya. Pola deret dua larik ternyata 36 ke 3 itu terjadi pengurangan, teman-teman ya. Berarti 36 berarti di sini bisa kita kurang 33 ya. Untuk menghasilkan 3. Kemudian 3 ke 10 ternyata berubah menjadi bertambah, teman-teman ya. Nah, nilainya bertambah. Itu berarti di sini 33 berarti ke 10 berarti plus 7. Nah, kalau polanya sudah acak seperti ini, tentu saja tidak bisa kita jadikan acuan, teman-teman ya. Jadi kita skip ini menggunakan larik pola dua larik. Sekarang kita gunakan pola tiga lariknya, teman-teman ya. Kita tuliskan kembali dulu untuk soalnya 36, 5, 3, 31, 10, 6, 26, 15, 9 ya dan suku angka yang akan kita cari suku angka ke-10 dengan suku angka ke-11. Selanjutnya kita buat larik seperti ini ya. Jadi ada dua suku angka terlewati, teman-teman ya. Jadi di sini untuk deret tiga larik ada dua suku angka yang terlewati. Seperti ini ya. Nah, itu berarti suku angka pertama ke suku angka keempat ya. Nah, kita cari dulu ini.
36 ke 31 berarti ada pengurangan teman-teman ya. Berarti dikurang berapa untuk menghasilkan 31 maka kita kurang 5. Selanjutnya 31 ini untuk sampai ke 26 maka ternyata juga harus dikurangi dengan 5 teman-teman ya, sehingga menghasilkan 26. Nah, di sini kita sudah dapatkan polanya. Sama-sama dikurang 5. Itu berarti untuk pola selanjutnya kita kurang 5 juga. Itu berarti 26 dikurang 5, maka nilainya adalah 21. Nah, kalau kita perhatikan untuk suku angka ke-10 dan pada jawaban yang ada di sini ternyata jawaban C dengan D yang memiliki angka 21 pada suku angka ke-10. Itu berarti sisa suku angka ke-11 yang akan jadi kunci ya. Nah, sekarang untuk sini suku angka ke-11, 5 ke 10 ternyata terjadi penjumlahan teman-teman ya. Karena bertambah nilainya. Berarti di sini ditambah 5 menghasilkan 10. Kemudian 10 untuk sampai ke 15 ternyata juga ditambah 5 sehingga menghasilkan 15. Itu berarti di sini sudah ada pola yang sama, maka sudah bisa kita jadikan acuan untuk menentukan pola selanjutnya. Itu berarti di sini 15 tambah 5 maka nilainya adalah 20. Itu berarti di sini jawaban yang benar adalah jawaban C, yaitu 21 dan 20. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah contoh soal untuk deret angka yang tentu saja kita jawab dengan menjelaskan secara konseptual teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mohon maaf ketika pembahasannya ini sangat lama karena memang pada video ini berisi penjelasan berupa cara menjawab dengan konsep yang digunakan. Baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.